Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dan Abah. Iya, saya Pak. Masih banyak surat. Oh, ini masih banyak Pak. Bertambah. Iya. Ini saudara kemarin belum habis. Belum ya? dijawab. Iya, belum dijawab. Apakah penting sekali kan itu jawabannya? Oh iya. Pertanyaannya apa itu? Oh begini Pak. Ini dari saudara R. Bambang Irawan. Iya, ya. Letu TNI Angkatan Darat. Ya. Pak Kiai dan Naba yang saya cintai. Bagaimana sekarang ini? Banyak orang Muslim yang sudah naik haji. Iya, Pak Kiai juga sudah haji. Sudah, dan Naba juga sudah. Naba juga, iya. Lantas apanya? Ternyata ada juga orang-orang yang naik haji dengan hasil haram. Iya, iya. Oh iya. Hasil SDSB dan lain-lain. Dan setelah jadi haji, sholat 5 waktunya tidak terlalu diperhatikan. Iya. Sering sholat, sering juga tidak. Bagaimana nanti di hadapan Allah di akhirat? Apakah hajinya tetap 100% diterima oleh Allah? Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Begini dan Abah. Iya, bagaimana? Seluruh ibadat yang kita lakukan dan Abah, itu adalah pada hakikatnya pemantapan iman. Iya. Sebab iman itulah ajaran pokok. Nah, iman itulah yang dapat mendorong manusia kepada kebaikan. Betul. Dan mencegah manusia kepada kejahatan. Betul. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Iya. Al-imanu qaidul fataki la yaftaku mu'min. Artinya? Iman itulah mencegah manusia kepada kejahatan. Iya. Dan orang beriman tidak akan melakukan kejahatan. Iya. Nah, bila iman itu sudah kuat dan nabah, dia akan mendorong orang beribadat. Iya. Nah, kalau dia sudah menjalankan ibadah haji, seharusnya imannya mantap. Betul. Kalau imannya mantap dan nabah, sembahyang tidak akan ditinggal-tinggalkan. Betul. Nah, itulah pertanda bahwa dia memperoleh haji yang mabrur. Oh iya. Jadi haji mabrur nanti setelah haji tambah baik hajinya dapat dinilai mulai dari imannya, amalnya, akhlaknya. Iya. Nah, sekarang bahwa haji itu tidak mungkin diperoleh haji mabrur. Iya. Bila modal yang dipakai untuk mendapatkan ibadah haji atau melakukan ibadah haji barang yang tidak halal. Oh iya. Jadi ke sana dampaknya deh. Nah, itu dan nabah. Iya. Contohnya dikemukakan. Apakah itu uang hasil judi? Iya. Apakah itu hasil penjualan minum balok? Iya. Atau apakah itu hasil penjualan riba? Iya. Dan lain-lainnya yang dari yang haram. Iya. Itu ibadah hajinya tidak diterima Tuhan. Oh. Dan dia tidak akan mendapatkan haji mabrur. Iya. Nah, sebab di dalam hadis dikatakan innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu suci. Iya. Dia hanya menerima dari sesuatu yang suci. Iya. Dia tidak akan menerima sesuatu yang berasal dari yang kotor. Iya. Jadi haji yang bersumber ONH-nya, uangnya dari yang haram, hajinya tidak akan diterima Tuhan. Iya. Nah, sesuatu yang memang bersumber dari yang haram, bagaimana dia bisa memantapkan iman? Karena sumbernya sendiri sudah tidak lagi imaniyah, tidak lagi dengan dasar keimanan. Iya. Nah, itu dan nabah. Iya. Jadi sebenarnya haji ini seharusnya semua dengan baik. Iya. Atau tidak usah pergi haji kalau belum mampu. Iya. Iya. Itu dan apa? Jadi uang haram tinggalkan. Iya. Arti kata hiduplah secara halal, berbuatlah secara yang halal, beribadah dengan yang halal. Iya. Itu. Sekian pakai. Nah, itu abri kita tadi. Iya. Sekarang siapa lagi? Sekarang lagi pakai. Dari Muhammad Guntur. Dari Kecamatan Komando, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Oh, dari NTT. Dari NTT pakai. Apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya begini. Ya. Ada seekor kambing dan seekor manusia, seorang manusia. Kenapa bisa melakukan hubungan sesuai dengan kambing dan manusia tersebut? Kemudian melahirkan seorang anak yang separuhnya manusia
dan separuhnya binatang yang berbuluh berbentuk manusia, mulai dari kepala sampai pusat, sedangkan binatangnya mulai dari pusat sampai ke kaki. Apa ada terjadi itu dan apa di NTT? Itu yang saya mau tanya dulu sampai. Nah, itu ceritanya itu kan ini di surat. Iya. Apa itu kejadian? Sekarang makhluk ini pandai berbicara. Iya. Mengenai agama. Suatu saat dia tawar untuk membaca khutbah di atas mimbar. Adakah kambing baca khutbah pakai? Iya itulah. Coba baca dan baik-baik itu di atas dan apa? Manusia berhubungan seks dengan kambing. Iya. Lantas anaknya itu anaknya kambing atau manusia? Anak manusia jadi. Coba baca baik-baik. Katanya separuh kambing separuh manusia itu. Atas seekor kambing ada seekor kambing dan seorang manusia melakukan hubungan sesuai dengan kambing, sesuatu dengan kambing dan manusia. Bukan kata sesuai barangkali itu hubungan seks barangkali. Iya, hubungan seks. Coba kalimatnya di atas itu bukan sesuai. Ini sesuai. Seks. Itu seksual. Seksual antara kambing dan manusia. Itu. Kemudian melahirkan seorang anak. Yang separuhnya manusia, yang separuhnya lagi binatang. Itu. Ya, adakah yang begitu? Ya itulah yang kita coba separuh binatang separuh manusia. Lantas selanjutnya berbentuk manusia, mulai dari kepala sampai pusat. Bentuknya manusia, mamba kepala sampai di pusat. Sedangkan yang binatang mulai dari pusat sampai ke kaki. Nah, yang ditanyakan, makhluk ini pandai berbicara mengenai agama. Pada suatu saat ditawar untuk membaca khutbah di atas mimbar. Yang pertanyaannya, apakah salat Jumat pada saat ini sah atau tidak? Ada kayak ini yang ditanyakan yang tidak ada pakai. Kalau ditanyakan tidak ada, tidak usah dijawab. Iya. Kalau memang betul-betul terjadi yang demikian, dia harus cerita di mana kejadian semacam ini. Nah, siapakah orangnya? Yang si laki-laki yang berhubungan seks dengan kambing itu di daerah mana kejadian? Karena kalau saya kira ini betul-betul terjadi dan pasti heboh di surat kabar. Betul. Dan pasti ada di radio, di televisi. Iya, tentu. Nah, kalau itu barang tidak ada, tidak usah dijawab. Oh, Itu kan hanya angan-angan. Betul. Barang angan-angan ya, tidak usah masalahkan. Ya, sudahlah kalau gitu. Selesai lu pakai. Ini mah dikatakan membaca Quran dan hadis. Padahal tidak bisa Quran membaca Quran. Ini lagi pakai. Ini dari gua. Suratnya ini ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Kiai dan dari Naba. Apakah sah seseorang yang menggunakan ONH dengan cara haram? Cara yang dibawa ini apakah termasuk haram? Contohnya pupuk dibeli dengan harga 1.500 rupiah, baru dijual kembali dengan harga 25.000. Dengan perjanjian setelah panen ubi kayu baru dibayar. Mohon penjelasan Pak Kiai. Kita berbicara masalah jual beli dan apa? Dalam persoalan jual beli itu termasuk antara minkum. Bahwa jual beli itu baru sah jika si pembeli rela dan si penjual rela. Tapi jika ada yang bersifat paksa antara si penjual dengan si pembeli atau si pembeli dengan si penjual, jual beli itu tidak sah. Jika memang sudah rela sama rela, itu tidak ada masalah kalau itu jual beli. Tetapi kalau itu menjadi sifatnya yang dikatakan istilah riba, itu tidak ada jalan, itu barangnya haram. Setelah panen ubi kayu baru dibayar Pak Kiai. Itu perjanjian. Cuma perjanjiannya ini yang jadi masalah dan apa? Terlalu jauh beda, 1.500 jadi 25.000. Nah, itu jadi masalah. Apakah ini sistemnya ijon atau apa?
Nah, kalau sistem ijon nanti agama tidak membenarkan itu. Iya. Ya, kalau sistem itu sistem ijon. Iya. Tapi kalau jual beli terlepas tanpa ada ikatan, Iya. ya tidak ada masalah. Cuma kita akan menimbulkan tanda tanya, kok 1.500 jadi 25.000? Kenapa bodoh sekali si pembeli? Iya, betul. Nah, itu tidak mungkin dan bahaya. Nah, pertanyaan kedua Pak Kiai. Bagaimana hukumnya di hari kemudian nanti antara pemuda dan pemudi tersebut sudah menjalin cinta. Kemudian di antara salah satunya ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tidak akan mengambil yang lain. Mohon penjelasan kepada Pak Kiai. Apa yang maksudnya? Betul, Pak. Iya. Laki dan wanita menjalin cinta dan bersumpah. Oh iya. Si laki mungkin berkata, demi Allah saya tidak akan kawin kecuali dengan kau. Iya. Si wanita juga berkata, demi Allah saya tidak akan kawin kecuali dengan kau. Oh iya. Nah, tiba-tiba mereka melanggar sumpahnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Oh iya. Melanggar sumpah ya. Iya, melanggar sumpah dan apa ya? Iya. Itu sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Bila terjadi seseorang melanggar sumpah, ya, bahwa dia sudah bersumpah tidak akan kawin kecuali dengan gadis anu. Ya, si gadis juga bersumpah, demi Allah saya tidak akan kawin kecuali dengan si anu. Jika terjadi yang demikian, kemudian ada yang lebih baik. Si laki-laki mendapatkan wanita yang lebih baik daripada apa yang dia sudah bersumpah. Atau terbalik, wanita mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada laki-laki yang sudah dia bersumpah. Maka agama membenarkan memilih yang lebih baik. Tinggalkan sumpahnya itu. Bagaimana sumpahnya? Jadi sumpahnya itu dan dibayar kafarah. Oh, Pak, ada kafarahnya itu. Ada kafarah penutup dosa. Ialah dengan istilahnya memberi makan 10 orang miskin. Itu denda sumpah orang yang sudah bersumpah, tetapi ternyata bahwa ada yang lebih baik daripada laki-laki yang dia sudah bersumpah untuk kawin dengan laki-laki yang lebih baik, maka sumpahnya boleh dibatalkannya dan dia membayar kafarah. Nah, itu denda bah. Iya. Selesai Pak Kiai? Sudah. Ini lagi Pak Kiai. Apa itu? Dari pengirim Ustadz M. Sarifuddin. Jalan Air Panas. Di Air Panas itu di mana? Polmas. Iya. Apa pertanyaannya? Dalam rangka peningkatan ketakwaan umat Islam pada umumnya, maka kami sebagai pendengar setia acara obrolan sahur RRI Ujung Pandang mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana hikmah bayi itu menggenggam kedua tangannya? Oh, itu bayi kalau lahir menggenggam tangannya pakai. Yang kedua, dan juga apa hikmahnya? Apa maksudnya bayi itu pertama kali bersabda melahirkan suara? Dan apa maksudnya? Oh, menangis itu pakai. Yang ketiga, apa nama huruf alif setelah sebelumnya ada mahrajnya, dan apa nama makhraj di waktu belum terpasang hurufnya? Nah, ini filsafat itu. Iya. Kemudian lagi pakai apa? Saya lihat ada yang dikirim uangnya untuk jawaban. Iya, hanya 1.500. Iya, ongkos perangko itu dan apa? Oh, begitu. Ini Ustadz M. Sarifuddin. Iya. Begini dan apa? Iya. Kenapa anak itu menggenggam? Iya. Waktu lahir. Iya. Karena itu anak sifat menggenggam itu memang sudah dalam kandungan begitu. Oh, iya. Cobalah dipoto dan apa? Ya, bagaimana ibu dalam kandungan itu kalau kita foto pasti dilihat anak itu membungkuk begini dan dalam keadaan tangan tergenggam. Betul. Waktu dilahir itu sifat tergenggam itu ada karena dia masih dalam situasi awal itu namanya. Cuma orang falsafah tidak menerjemahkan begitu. Ada amanah yang dia bawa. Begitu. Ada perjanjian dengan Tuhan yang dia bawa. Iya. Itu sebab itu dia genggam itu adalah perjanjiannya.
itu kan falsafah. Itu penafsiran. Iya. Pada hakikatnya tidak. Anak itu memang di waktu dalam kandung sudah begitu sifatnya. Lahir sekadar itu, nanti mulai beransur belajar mengembangkan tangannya, menggerakkannya, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki setelah lahir ini. Di dalam juga dia bergerak dan apa, tapi tidak sama gerakannya di luar kandungan. Dalam kandung gerakannya lain, di luar kandungan tentu gerakannya lain. Tentu. Nah, itu dan apa. Jadi dia menggenggam itu bukan karena ada perjanjian itu hanya tafsiran orang, orang-orang ahli falsafah. Nah, seperti kenapa dia menangis? Nah, itu. Karena dia tidak bisa ketawa. Dia menangis kan tidak bisa ketawa. Tidak bisa ketawa. Iya. Nah, sekarang jawabnya menangis itu dan apa? Perubahan cuaca antara dalam kandungan dan di luar kandungan terlalu jauh bedanya. Oh, itu sebabnya dia menangis. Iya, jadi dia merasa kesakitan itulah yang membuat dia nangis. Jadi dia tidak bisa ketawa karena tidak ada yang enak. Iya. Kalau yang enak dia dengar mungkin dia saya mungkin dia ketawa, tapi ini yang tidak enak. Itu sebabnya dia menangis. Tapi mereka itu menafsirkan lain lagi. Apa tafsirnya? Ternyata amanah yang dia bawa itu berat sekali sehingga dia menangis lahir. Itu ternyata amanah yang dia terima itu ternyata berat, karena itu dia menangis. Tidak, bukan itu sebabnya dia menangis dan apa. Itu tafsiran kita. Sebenarnya menangis karena alam yang dihadapinya sudah lain daripada alam dalam kandungan. Iya, betul. Nah, itu. Iya. Nah, apa lagi yang ketiga dan apa nama huruf alif? Sebelum setelah dan sebelumnya ada makhrajnya. Apa ini pakai? Iya. Kembali lagi kepada persoalan falsafah. Sebenarnya alif itu tidak ada sebelum adanya berada. Iya. Nah, sebelum ada berada, karena yang berada tidak ada, maka dia tidak ada. Iya. Iya, karena Allah itu ada, Allah lah yang menurunkan kalimat itu alif. Jadi adanya bahasa, ya seperti ada itu cerita dan apa. Ini semuanya orang falsafah. Iya. Saya katanya lebih tahu dari Allah. Iya. Karena itu saya memberi nama dia Allah. Iya. Nah, karena berarti saya lebih tahu dari Allah, karena itu saya lebih saya memberi nama dia Allah. Iya. Nah, itu kan cerita mati. Kalau kita tanya, kamu tahu memberi nama Allah itu dari siapa? Dari nenekmu. Nenekmu dari siapa? Nenekmu. Nenek siapa? Adam. Adam itu siapa yang beri nama? Yang mengajar dia? Allah. Allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah mengajarkan semua nama kepada Adam. Adam itu kepada kita. Jadi kita memberi nama Allah bukan karena ketahunya kita. Nah, kita itu diberi nama. Nah, kita bukan memberi nama. Kita malah diberi nama, kemudian diajar bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, bukan kita beri pintar dari Allah. Nah, itu ilmu falsafah, sama saja riwayatnya dengan alif itu dan apa itu cerita-ceritanya. Gitu. Ada lagi pakai. Apa dia bilang? Dia bilang begini. Saya sebenarnya lebih sempurna daripada Allah. Nah, itu. Iya. Lebih sempurna dia dari Allah. Iya. Kalau ditanyakan siapa yang sempurnakan kamu? Enggak, kan masalahnya begini. Allah tidak bisa berbohong. Saya bisa berbohong. Oh, gitu. Itu sempurna jahatnya. Bukan sempurna baiknya, sempurna jahatnya itu. Nah, kalau Allah dia bisa berbohong, Allah tidak berbohong. Nah, jadi dia lebih sempurna. Iya, lebih tahu. Sempurna apa? Iya, lebih tidak baiknya. Sempurna tidak baiknya. Iya. Nah, itu namanya cerita falsafah yang memakai kila-kila. Iya. Nah, ini lagi pakai. Iya, apa lagi ceritanya? Ini dari Polmas, dari mana ini? Dan apa yang buka? Ya, tunggu dulu, saya baca dulu. Dia ada isinya, tulisan di luar. Ini di luar apa? Siapa namanya? Ini, ada lagi uangnya pakai. Kok banyak uangnya di dalam? Itulah. Wah, ini kenapa kita sudah pernah bertahun-tahun ini pakai tidak pernah mendapat uang dari Kabupaten Polmas lagi. Namanya? Saripudin juga. Kok dua Saripudin? Iya. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan umat Islam pada umumnya, maka kami sebagai pendengar setia acara obrolan sahur di RRI Ujung Pandang mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Mohon dijelaskan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu antara pembangunan agama dan pembangunan lainnya. Nah, mohon dijelaskan yang kedua, nilai harta apakah yang terkena hukum zakat mal. 3. Masalah yang sering terjadi
pada kalangan masyarakat pertama-tama banyak mempermasalahkan seseorang. Sedangkan menurut Rasulullah janganlah banyak mempermasalahkan sesuatu. Sebab diandaikan jari-jari tangan menunjuk dua jari yang tertuju kepada kepada tiga jari tangan, maka yang menyalahkan berarti lebih banyak salahnya. Nah ini pakai itu aja. Iya. Habis. Habis nih. Nah sekarang masalah pembangunan dan apa? Iya. Mana yang kita dahulukan dalam pembangunan? Iya. Apakah pembangunan agama atau pembangunan lainnya? Iya. Jawabnya dan apa? Sesungguhnya pembangunan agama dan pembangunan lainnya itu tidak bisa terpisah-pisah. Iya. Itu berjalan sekaligus. Iya. Sebab umpamanya dalam ibadah, kalau kita mau sembahyang kan perlu sarung dan apa? Betul. Nah sarung itu kan satu pembangunan. Betul. Satu pabrik. Iya. Ya tidak mungkin kita sembahyang telanjang. Iya. Itu nampak kepada kita. Sembahyang itu persoalan keagamaan. Berpakaian menutup aurat itu persoalan keduniaan. Iya. Jadi nampak di sini kepada kita bahwa satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Iya. Apakah pendahuluan agama atau pendahuluan pembangunan yang lainnya, kedua-duanya kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang, ya bahwa pembangunan keagamaan digiatkan, ya pembangunan irigasi, ya pertanian, peternakan, perkebunan, industri juga kita jalankan sekarang. Betul. Supaya saling menopang perjalanan agama dengan kemakmuran hidup kita di dunia. Nah, tidak mungkin kita menjalankan agama secara sempurna kalau orangnya papa, miskin dan semacamnya, sehingga Nabi sudah mengatakan kadal fakru kufran. Hampir-hampir kemiskinan membawa kepada kekafiran. Karena segala kebutuhan tidak terpenuhi sehingga agama tidak berjalan dengan baik. Nah, begitu dan apa. Nah, begitu juga yang menyangkut masalah zakatul mal. Iya, zakat mal. Harta yang wajib dizakatkan dan apa? Yang pertama hasil pertanian. Iya. Yang kedua hasil peternakan. Iya. Yang ketiga emas dan perak. Perdagangan. Yang keempat perdagangan. Iya. Dan yang kelima termasuk zakat barang tambang. Iya. Yang keenam dikatakan barang galian. Iya. Nah itu. Ini harta yang wajib dizakatkan. Iya. Nah, adapun zakat uang itu termasuk sama dengan nilai zakat emas. Karena setiap uang dicetak itu standarnya ada emas. Nah, jadi orang yang menyimpan uang sama dengan menyimpan emas. Maka dengan demikian ada ketentuannya bila kita memiliki uang di bank mencapai 94 gram emas kali harga pasaran. Jadi kalau ada 94 gram emas sebagai standar, nah kali berapa harga pasaran? Umpamanya harga pasaran 2.500. Maka kita bisa perhitungkan bila uang kita sampai dengan harga sekian wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu dan apa? Persoalan zakatul mal. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga masalah gunjing. Nabi memang sudah peringatkan, awas kamu dengan lidah. Banyak muka manusia tersungkur masuk ke neraka disebabkan lidahnya. Itulah orang yang suka cerita tentang jeleknya orang. Nah, itu sangat dilarang oleh agama. Nah, itu dan apa? Pertanyaan saudara Saripudin bahwa agama tidak membenarkan. Tetapi masyarakat yang tidak mengerti agama dianggap itu ya suatu cerita enak kalau cerita jelek orang. Padahal dirinya sendiri juga jelek. Kan itu kata peribahasa, tunggu di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak dilihatnya. Nah itu sama dengan menunjuk. Tadi satu tunjuk keluar, tiga ke dalam. Jadi satu salahnya orang, tiga salah kita. Betul. Nah itulah maksudnya. Itu tidak benar. Selesai. Sekarang ini lagi Pak. Ini dari saudara Perumnas ini, dari Perumnas, dari ujung pandang gini. Saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai dengan Dan Abah sesuatu hal yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Kita sudah ketahui bersama bahwa dalam agama Islam salat adalah tiang agama. Namun tidak sedikit umat Islam yang berani melalaikan salat. Sampai-sampai hadis Nabi menegaskan
bahwa apabila seseorang baik ibadah maupun salatnya, maka baiklah seluruh amalan-amalan yang lainnya. Dan sebaliknya, bila seseorang rusak ibadahnya, salatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Sehubungan dengan itu, dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 6 dan 7 dan 8 berbunyi, barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji sawi, pasti dia menemukan balasannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan dosa sekalipun sebesar biji zarah, pasti pula menemukannya. Yang menjadi permasalahan di sini, kalau kita menyimak ayat di atas seperti memberikan peluang kepada orang yang malas melakukan salat dengan alasan bahwa mereka yang penting melakukan amalan-amalan yang lain, dianggap dirinya gampang melakukannya dengan alasan-alasan ayat tersebut tadi. Pertanyaannya, satu, bagaimana dengan hadis Nabi yang tersebut di atas? Apakah tidak mempunyai perselisihan dengan ayat di atas? Dua, bagaimana pula dengan orang yang banyak amalan-amalan yang lain, tetapi ibadah salatnya kurang bila dihubungkan dengan hadis Nabi ayat tersebut di atas? Dan mohon dibacakan ayat tentang azab yang menimpa orang-orang yang berani meninggalkan salat fardu di akhirat nanti. Nah, ini pakai. Begini dulu, Pak. Iya. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dikatakan, awwalu ma yuhasibu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Iya. Fa in tuqbila sairu amali, fa in ruddat sairu amali. Iya. Yang mula diperiksa Allah nanti salat. Iya. Bila diterima salatnya, diterima seluruh amal ibadahnya. Iya. Bila ditolak salatnya, ditolak seluruh amal ibadahnya. Iya. Jadi tegas dan apa? Iya. Nah, adapun terjemahan tadi, mereka bertolak dari kalimat orang yang beramal kebaikan walaupun sebiji zarah, dia akan melihatnya. Iya. Orang yang mengamalkan kejahatan walaupun sebiji zarah akan melihatnya. Iya. Itu tidak ada pertentangan antara Al-Quran itu dengan hadis. Iya. Nah, kita sekarang buka tafsir Tabari, Nah. memberikan penjelasan tentang ayat ini. Nah. Itu pengertian ayat, kata Ibnu Jarir, Iya. orang kafir berbuat baik, dia lihatlah hasil kebaikan hanya di dunia saja. Oh. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan pembalasan kebaikan. Iya, iya, iya. Sebaliknya, orang beriman berbuat jahat, dia akan melihat hasil kejahatan di dunia. Iya, iya. Supaya dia merubah tingkah lakunya agar dia berbuat baik. Nah, di akhirat kalau dia merubah, dia tidak akan mendapatkan kejahatan itu di akhirat lagi. Iya, Itu iya. maksud ayat itu, dan apa? Jadi bukan sesuatu yang berlawanan. Oh, iya. Nah, begitu dan apa? Jadi Pak Kiai, Nah, kalau begitu saya permisi dulu dah. baiklah dan apa? Iya, sebab mau pergi semayang lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.